Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu menyempurnakan ibadah Ramadan sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita dari awal sampai hari ini. Sahabat aku yang Allah muliakan, kalau kita cermati dalam rangkaian ayat puasa yang Allah turunkan dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ada satu ayat yang di dalamnya terdapat kemuliaan amalan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ayat apakah itu? Pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita cermati, ayat tersebut itu mengandung doa, anjuran bagi umat muslim atau orang yang beriman untuk berdoa. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa ayat tentang doa tersebut Allah sejajarkan dengan ayat puasa? Menurut para ulama itu berarti menimbulkan atau mengandung makna bahwa kita ketika bulan Ramadan itu harus memperbanyak doa. Doa ketika sholat tarawih, sholat witir, berbuka, setelah tahajud, setelah sahur dan yang lainnya. Setelah itu mari kita bahas apa makna yang terkandung dari kata per kata dalam Quran surat 2 Al-Baqarah 186 yang telah tadi saya bacakan. Pertama, wa idza sa'alaka ibadi wa idza, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Perlu disimak dalam ayat ini ada yang unik. Biasanya kata atau ayat Al-Quran yang diawali oleh derivasi kata sa'ala dalam konteks pertanyaan itu selalu diiringi dengan kata kul. Misal kata derivasinya yaitu yas'alunaka atau juga yas'aluka. Misal yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kemudian di ayat lain dikatakan yas'alukan nasu anis sa'ah kul innama ilmuha indallah. Menariknya di ayat ini itu tidak ada kata kul. Imam Sahrawi berpandangan bahwa tidak adanya kata kul setelah sa'ala di sini itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya, tidak ada sekat apapun. Karenanya di ayat setelahnya dikatakan ini qaribun, sesungguhnya aku dekat. Lantas setelah itu apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Pertanyaan simpel. Doa itu ialah hak seorang mukmin yang harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan orang yang tidak berdoa itu dikatakan dalam Al-Quran termasuk orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Begitu Allah mengatakan jika orang mukmin yang enggan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus sadar, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Quran diajarkan untuk senantiasa meminta kepada Allah atau menuntut hak, tetapi juga harus diimbangi dengan memenuhi semua persyaratan atau kewajiban yang Allah tunaikan kepada kita. Dalam hal ini dikatakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Penting disadari bagi kita umat mukmin untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kita diajarkan oleh Al-Quran untuk meminta hak tetapi tidak juga melupakan untuk memenuhi kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat ini jika kita pengen atau kepingin doa kita dikabulkan, maka kita harus menyeru seruan Allah, harus menyambut seruan Allah, perintah Allah dengan
sebaik-baiknya, tidak tanpa ragu, harus penuh dengan keyakinan. Makanya ayatnya berbunyi, fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mungkin kita yang selama ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi sulit untuk dikabulkan, bukan doanya kurang khusyuk, bukan doanya kurang banyak, bukan doanya kurang lembut, tapi barangkali kita tidak mematuhi atau kita tidak memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk sholat, tapi kita menunda-nunda. Allah menyeru untuk bersedekah, memerintahkan untuk membantu orang lain. Ketika saudara-saudara kita terdapat bencana di sana, tapi kita enggan untuk membantunya. Seperti itu mungkin menjadi hal yang menjadi doa kita tertolak atau dinantikan, seperti itu. Kemudian potongan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah 186 yaitu la'allahum yarsyudun, agar mereka diberi petunjuk ke dalam jalan yang benar. Yarsyudun itu diambil dari kata ar-rasydu yang artinya kematangan, kemudian jalan kebenaran atau anti kesesatan. Ar-rasyid, orang yang dikatakan ar-rasyid itu ialah orang yang mempunyai kehebatan dalam berpikir, kemampuan dalam berpikir, kematangan kemudian dalam membedakan mana yang baik, mana yang buruk, agar dia tidak tersesat ke jalan yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mempunyai nama Asmaul Husna yaitu Ar-Rasyid, yang maha menunjuk kepada kebenaran, yang maha kemudian mengilhami manusia dengan pikiran-pikiran yang baik hingga dia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersesat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.